Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranzani Sinta Anelia dengan nomor NPM 2010012111042 dengan prodi Ilmu Hukum kelas IH1A mata kuliah Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Eril Syahmaidi. Baik, langsung saja ke sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan saat ini. Berikut adalah rangkuman dari perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama yaitu sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Komputer generasi pertama ini diciptakan oleh J. Presper X. Kurt dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini, yang pertama memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas itu. Dan yang ketujuh, memiliki kapasitas simpanan yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya lambat. Yang kesembilan, memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Yang kesepuluh, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 transistor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah digantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukannya juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Next, sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil.
Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini juga merupakan perkembangan melalui tahap sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Berikut adalah ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Yang kedua, software akan lebih meningkat. Yang ketiga, harganya kian terjangkau. Yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Yang ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Yang kedelapan, komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kesembilan, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Yang ke-10, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Dan selanjutnya, komputer generasi keempat, mikroprosesor, pada tahun 1971 sampai sekarang. Nah, komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor ini karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Berikut adalah ciri-ciri dari komputer generasi keempat tersebut. Yang pertama adalah dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Selanjutnya, ini merupakan komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, atau pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang untuk masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dan berikut ini adalah ciri-ciri dari komputer generasi kelima tersebut. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan yang pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Baik, itulah sejarah dari komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.